Shalom teman-teman. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pagi ini. Ibadah sekolah minggu. Teman-teman di rumah sudah rapi, sudah sarapan? Sekarang teman-teman di rumah ambil sikap, duduk manis. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Teman-teman di rumah semua sehat kan? Puji Tuhan. Kalau begitu, sekarang kita mau puji Tuhan dengan penuh semangat. Teman-teman, ayo berdiri. Sebelum ibadah dimulai, kita awali dengan berdoa. Teman-teman di rumah, ayo lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman di rumah, kita puji Tuhan dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kita akan dipimpin oleh teman kita, Jessica. Teman-teman, kita diajak Tuhan untuk selalu berdoa sebelum belajar, sebelum makan, dan sebelum bobo. Untuk itu teman-teman, mari kita puji Tuhan dengan lagu Kawan-kawan, ingat selalu kita harus berdoa. Kita akan dipimpin teman kita, Noel. Selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Immanuel Yadian. Noel akan menyanyikan lagu Kawan-kawan Ingatlah Selalu. Ingatlah selalu
teman-teman di rumah, sekarang duduk manis. Kita mau mendengarkan cerita indah firman Tuhan. Teman-teman, pegang Alkitabnya masing-masing. Mari kita sama-sama akan membaca Alkitab. Namun sebelumnya, kita mau berdoa. Ya, adik-adik di rumah, semuanya sudah siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini? Ya, semua sudah pegang Alkitabnya ya. Nah, adik-adik, pada ibadah pagi ini, cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh ibu guru kita yang jauh, tetapi dia masih mau melayani kita. Ya, adik-adik di rumah masih ingat Ibu Vivit kan? Ya, minggu ini kita akan berjumpa dengan Ibu Vivit. Ibu Vivit akan membawakan cerita firman Tuhan pagi ini. Ya, ceritanya masih lanjutan dari minggu lalu, yaitu tentang apa? Kelahiran Musa. Nah, minggu lalu kita cerita Musa yang masih bayi. Sekarang lanjutannya Musa dipakai Tuhan ya untuk sebuah pekerjaan yang luar biasa, yaitu menjadi pemimpin. Oke adik-adik, kita sama-sama membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan bersama Ibu Vivit. Halo, selamat pagi. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, Tuhan amat baik. Yes. Halo, sudah lama ya kita tidak bertemu. Nah, sekarang kita akan beribadah bersama-sama dengan Bu Guru ini. Masih ingat nggak namanya? Udah lupa ya? Iya, ya sudah. Bu Guru perkenalkan diri lagi, nama Bu Guru Bu Vivit ya. Namanya Bu Vivit. Kita akan beribadah bersama-sama dengan Bu Vivit yang masih secara online ini. Gak apa-apa ya, tapi harus tetap semangat. Oke, nah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan lipat tangan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa bareng-bareng. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk beribadah meskipun kami beribadah masih secara online. Tuhan, pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, berkatilah agar kami dapat mengerti, memahami dan juga melakukan apa yang Engkau perintahkan kepada kami. Berkatilah kami ya Bapa, sertailah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran. Nah kitab Keluaran itu kitab perjanjian lama atau baru? Iya, kitab perjanjian lama. Nah yuk, yang belum ambil Alkitab, ambil dulu deh ya. Kita akan buka di Keluaran pasal 3. Nanti kita akan baca dari ayat 1 sampai 12. Jadi firman hari ini diambil dari kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat yang 12. Oke. Nah, untuk pembacaan Alkitab pada hari ini, pada minggu hari ini akan dibacakan oleh Mas Benet. Mari kita membaca Alkitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, bertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepada di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksa, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat.
tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memerintahkan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, ya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Nah, kita sudah membaca bareng-bareng ya firman Tuhan. Adik-adik, setelah Yusuf dan Raja Firaun yang baik hati itu meninggal dan digantikan oleh Raja Firaun yang jahat, bangsa Israel mulai ditindas, mulai menderita karena tidak lagi dianggap sebagai teman oleh orang Mesir. Jadi orang-orang Israel itu dianggap sebagai pembantu atau budak oleh orang-orang Mesir. Adik-adik, mereka dipaksa untuk kerja keras, untuk kerja kasar. Nah, adik-adik, sedih ya orang Israel pada zaman itu. Lalu mereka berdoa kepada Tuhan, adik-adik. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, minta tolong pada Tuhan agar penderitaan mereka dapat dilepaskan, dan mereka ingin keluar dari Mesir untuk kembali ke tanah leluhur mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, kira-kira Tuhan mendengar nggak doa dari orang-orang Israel itu? Iya, Tuhan mendengar adik-adik, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik. Nah, Tuhan mendengar doa dari orang-orang Israel yang menderita itu. Akhirnya Tuhan mengirim satu orang yang bernama Musa. Apa? Iya, Musa. Tuhan mengirim Musa kepada orang Israel. Tuhan memberikan tugas kepada Musa untuk menghadap Raja Firaun supaya orang-orang Israel itu dapat keluar dari Mesir dan kembali ke tanah leluhur mereka, yaitu tanah Kanaan. Nah, Firaun pada zaman itu adalah Firaun yang jahat, adik-adik. Jadi tidak mudah bagi Musa untuk dapat meluluhkan hati Firaun untuk dapat mengizinkan orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Jadi butuh perjuangan, adik-adik. Tapi Musa tidak putus asa karena dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong Musa. Nah, adik-adik, di dalam beberapa pertemuan antara Musa dengan Raja Firaun tetap berkeras hati untuk tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, pada saat itu Tuhan sudah mulai marah. Akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah atau 10 bencana kepada orang Mesir.
setelah Tuhan memberikan 10 tulah itu kepada orang Mesir, akhirnya Raja Firaun mengizinkan mengizinkan orang-orang Israel itu keluar dari Mesir. Nah, orang-orang Israel itu keluar dari Mesir dipimpin oleh siapa? Ayo, ada yang tahu nggak? Betul, dipimpin oleh Musa. Musa yang memimpin mereka karena Tuhan telah memilih Musa untuk menolong orang Israel. Nah, sudah mulailah orang-orang Israel berkemas-kemas untuk mereka akan pergi kembali ke tanah leluhur mereka, yaitu tanah Kanaan. Tetapi Tuhan tidak mengantarkan mereka untuk melewati negara Filistin, adik-adik, padahal mungkin lebih dekat. Tapi Tuhan membawa mereka melewati padang gurun. Nah, siapa yang tahu padang gurun itu apa? Padang gurun itu adalah tanah yang luas, adik-adik ya. Tanah yang luas, tanah yang panas, begitu ya. Nah, mereka melewati itu dan nanti menyeberangi Laut Teberau. Nah, Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir pada saat itu. Dan Tuhan memberikan 2 tiang untuk bangsa Israel, adik-adik, yaitu tiang awan dan tiang api. Tiang awan bertujuan untuk melindungi dari panas apabila pada pagi dan siang hari. Sedangkan tiang api digunakan untuk menerangi, untuk menghangatkan dari dingin. Nah, itu yang Tuhan berikan atau wujud dari penyertaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, untuk lebih jelasnya, yuk kita saksikan video berikut ini yuk. Sama-sama yuk. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu
Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Dan Nah adik-adik, setelah kita melihat video ini, ternyata Tuhan menolong bangsa Israel ya. Wah hebat, Tuhan memberikan mukjizat yaitu membelah laut menjadi dua sehingga bangsa Israel dapat lewat di tengahnya, sedangkan orang-orang Mesir tidak bisa ya. Karena apa? Karena bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Seperti kita adik-adik di sana dan ibu guru di sini, kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya. Nah, kewajiban kita apa? Kita harus tetap menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan kita yang telah memilih kita. Dan kita harus rajin sekolah minggu, rajin berdoa, rajin memuji nama Tuhan, karena kita adalah umat pilihan Tuhan ya. Oke, siap? Oke adik-adik, cerita hari ini sudah selesai. Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih karena kita telah menjadi umat pilihan Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, karena Engkau telah menjadikan kami umat pilihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu untuk tetap menjadi anak-anak yang taat, untuk tetap menjadi anak-anak yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sudah dengarkan firman Tuhan tadi ya? Bagus tidak ceritanya? Tentu bagus ya. Musa luar biasa ya, dipakai Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Teman-teman, saya akan pimpin teman-teman dengan lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Teman-teman di rumah bernyanyi sambil tepuk tangan ya. Kita mulai. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Teman-teman, sekarang kita mau berikan persembahan kepada Tuhan. Persiapkan persembahannya ya. Kita menyanyi dengan lagu Beri Syukur.
susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Syukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Syukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Ya, adik-adik di rumah, sekarang kita mau berdoa ya. Adik-adik, kita mau doa syafaat ya. Kalau ada adik-adik yang mau didoakan, nanti sebelum ibadah minggu depan, ya WA Ibu Guru ya, siapa tahu ada yang sakit atau ada yang ulang tahun ya. Silakan WA Ibu Guru, nanti kita sama-sama berdoa. Seperti lagu yang dibawakan Orlando tadi, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita saling mendoakan. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, duduk manis, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur pada ibadah pagi ini Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita indah firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami semakin memahami bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Seperti Tuhan memelihara Musa dari bayi hingga Musa dewasa, Tuhan memakai dia menjadi seorang pemimpin. Kami juga anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya walaupun kami anak-anak kecil Tuhan, namun kami percaya Tuhan akan memakai kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu ketika kami dewasa. Tuntun kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang masih bayi, yang dalam pertumbuhan, Tuhan tolong karuniakan kami kesehatan dalam masa pertumbuhan kami. Kami yang sudah sekolah Tuhan, kiranya Tuhan juga tuntun kami setiap hari ketika kami akan ke sekolah Tuhan. Tuhan yang akan melindungi kami di masa pandemi ini Tuhan. Kami berserah ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus, sehingga kami selalu aman dalam perlindungan-Mu. Karuniakan kami hikmat, akal budi, dan kepandaian untuk terus semangat belajar dan berdoa mengejar cita-cita kami di dalam Tuhan. Bapa, berkati orang tua kami, mama, papa, oma, opa yang setia mendampingi kami. Tuhan karuniakan kekuatan, kesehatan, dan berkati pekerjaan dan usaha mama dan papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat teman-teman yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus berkati teman-teman kami, berikan kesembuhan Tuhan. Dan teman-teman yang saat ini dalam masa pemulihan, ada teman kami Chris, ada teman kami Timothy. Tuhan sempurnakan pemulihan mereka sehingga teman-teman kami ini Tuhan sehat kembali dan mereka boleh ceria kembali Tuhan, dan kami sama-sama memuji memuliakan nama-Mu.
Bapa di sorga, kami mengucap syukur pagi ini kami boleh dipimpin kembali Ibu Guru Vivit dari jauh. Tapi kasih Tuhan membuat kami dekat dengan Ibu Vivit sehingga kami boleh bersama-sama kembali ibadah pada pagi ini. Berkati Ibu Vivit beserta keluarganya Tuhan, biarlah Tuhan selalu dimuliakan di dalam pelayanan Ibu Vivit. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan yang sudah memberikan persembahan, berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah pagi kita hari ini. Teman-teman, kita menyanyi Jalan Serta Yesus yang akan dipimpin oleh teman kita Gerly. Teman-teman semangat ya, puji Tuhan. Kita jalan serta Yesus seperti Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka aman di perjalanan karena berjalan bersama Yesus. Kita juga harus berjalan bersama Yesus. Kita menyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Teman-teman, sekarang kita mau terima berkat Tuhan. Ya, adik-adik di rumah, sekarang kita mau terima berkat Tuhan sebelum ibadah kita ditutup. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, terlebih dalam ibadah pagi ini. Kami penuh dengan sukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, pagi ini kami mau terima berkat Tuhan. Kasih anugerah Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai kami setiap langkah kami dari awal hingga kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan kami. Amin. Ya, adik-adik, ibadah pagi ini kita tutup dengan lagu Aku Diberkati, ya. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.
teman-teman, demikianlah ibadah kita pagi ini. Teman-teman semua tetap semangat dan sukacita bersama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.